Bayangkan sehelai kain, hitam legam, berkilau di terpa cahaya matahari Makkah. Ia tidak bersuara. Namun setiap tahun disentuh jutaan tangan, disaksikan jutaan mata, dan menjadi saksi bisu air mata dari seluruh penjuru dunia. Inilah kiswah Ka'bah, bukan sekadar kain penutup bangunan suci, tetapi simbol kehormatan, kekuasaan, pengabdian, dan sejarah panjang umat Islam. Namun pertanyaannya, siapa yang pertama kali menutup Ka'bah dengan kain? Dan mengapa kain ini begitu dimuliakan, hingga potongannya diperlakukan seperti pusaka? Perjalanan kiswah bukanlah kisah sederhana. Ia melewati zaman para raja Yaman, Khalifah Islam, hingga teknologi modern abad ke-21. Kain ini pernah dibuat dari kulit, kapas kasar, hingga sutra terbaik di dunia. Pernah dijahit oleh tangan manusia, yang bahkan tak diperbolehkan berbicara selama bekerja. Dan yang paling mengejutkan, satu kiswah bisa bernilai puluhan miliar rupiah, namun setiap tahunnya, ia dilepas, diganti, dan dipotong-potong. Mengapa kain semahal ini justru tidak disimpan utuh? Jawabannya akan kita temukan dari masa lalu yang jarang diceritakan. Menurut riwayat sejarah, orang pertama yang menutup Ka'bah secara penuh adalah Raja Tughba dari Yaman, jauh sebelum Islam datang. Ia melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap Baitullah. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, dan menjadi simbol tanggung jawab spiritual para pemimpin Muslim setelah beliau. Seiring waktu, kiswah menjadi lambang legitimasi kekuasaan. Siapa yang menutup Ka'bah? Dialah yang diakui memimpin umat. Mengapa kiswah berwarna hitam? Hitam bukan warna duka, melainkan warna keagungan dan keteguhan. Ia menyerap cahaya, sebagaimana Ka'bah menyerap doa. Di atasnya terukir ayat-ayat Al-Quran dengan benang emas murni, bukan sekadar hiasan, melainkan pernyataan tauhid yang mengelilingi pusat ibadah umat Islam. Setiap lafaz dijahit dengan penuh kesadaran bahwa kesalahan satu huruf saja bisa mengubah makna wahyu. Hari ini, kiswah dibuat di pabrik kiswah Ka'bah di Makkah. Lebih dari 200 pengrajin terbaik terlibat. Sutra impor berkualitas tinggi, benang emas dan perak, serta proses yang memakan waktu hampir 1 tahun penuh. Yang luar biasa. Bagi para pengrajin, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah ibadah. Setiap jahitan adalah amanah. Setiap helai benang adalah doa yang teranyam. Puncaknya terjadi setiap 9 Zulhijjah, saat jutaan jamaah haji berdiri di Arafah. Di waktu yang hampir tak disadari banyak orang, kiswah lama diturunkan,
dan kiswah baru diangkat menutupi Ka'bah. Momen ini bukan hanya pergantian kain. Ini adalah simbol pembaruan spiritual umat Islam. Bahwa kesucian harus dijaga meski dunia terus berubah. Potongan kiswah lama kemudian diberikan kepada tokoh, lembaga, dan negara. Bukan sebagai jimat, melainkan sebagai pengingat tanggung jawab dan kehormatan. Sekarang pertanyaannya kembali pada kita. Ketika jutaan orang berebut menyentuh kiswah, apa yang sebenarnya mereka cari? Apakah berkah? Atau pengingat bahwa di balik kemegahan dunia, ada satu titik yang menyatukan seluruh umat? Jika kisah ini membuatmu melihat Ka'bah dengan cara yang berbeda, klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini, agar lebih banyak orang memahami makna di balik kain suci ini. Terima kasih telah menyimak kisah kiswah Ka'bah, kain yang menutup bangunan suci, namun membuka kesadaran jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana sejarah, iman, dan makna kembali kita ungkap bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.